Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada metode logi penelitian kali ini, kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka biasanya disebut dengan studi kepustakaan atau studi literatur, merupakan salah satu bagian terpenting dalam menyusun usulan makalah atau proposal, baik skripsi, tesis, atau disertasi, ataupun proposal-proposal hibah lainnya. Nah, tinjauan pustaka memuat beberapa pemikiran serta teori-teori yang akan menjadi landasan dalam melakukan sebuah eksperimen. Untuk teori yang disajikan dalam tinjauan pustaka, menyajikan hubungan antara beberapa konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian yang dilakukan. Sedangkan konsep-konsepnya akan dijelaskan melalui beberapa variabel penelitian yang akan dikaitkan dengan para penelitian sebelumnya. Nah, setelah temuan-temuan tersebut dilakukan, langkah selanjutnya yaitu mengkaji kerangka teori yang berisikan tentang hubungan antara variabel yang akan diteliti. Nah, tinjauan pustaka itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menemukan penjelasan yang dapat membantu menafsirkan data penelitian. Kemudian menghindari pendekatan yang hampir sama, lalu mengetahui apa yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, dan membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian kita tidak menjadi bias atau melebar, sehingga orang paham. Orang yang membaca atau memahami penelitian kita, dia paham kemana arah tujuan kita. Nah, tinjauan pustaka itu berisi nanti 3 hal penting. Terutama untuk penelitian kuantitatif itu ada 3 hal penting, namun kalau di kualitatif biasanya tidak memiliki hipotesis penelitian. Nah, dalam tinjauan pustaka yang pertama adalah kerangka teori. Kerangka teori itu berisikan tentang teori pendukung atau hasil-hasil penelitian terdahulu yang berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap penelitian yang dilakukan. Jadi dalam kerangka teoritis ini, peneliti atau penulis memuat banyak kajian-kajian terdahulu atau kutipan-kutipan yang berdasarkan kajian-kajian terdahulu, teori-teori yang ada. Nah, di sini semua peneliti harus berusaha merangkum dari banyak sumber, terutama sumber-sumber yang valid dan primer. Yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber yang langsung didapat dari sumber utamanya, bukan sumber yang dikutip dalam kutipan yang lain, atau disebut dengan istilah penelitian sekunder atau kutipan sekunder ya. Jadi kutipan sekunder itu gini, kita membaca buku A atau membaca jurnal A, di dalam jurnal A itu dia mengutip pendapat si B. Sehingga kalau dia penelitian atau kutipan sekunder akan tertulis menurut A dalam B. Nah, itu tidak boleh. Tidak disarankan ya. Jadi yang disarankan adalah kutipan yang langsung primer. Jadi dari sumber utamanya. Nah, di dalam kerangka teoritis ini kita bagaimana meyakinkan pembaca atau yang memahami nanti penelitian kita, dia benar-benar mampu untuk mengerti apa yang kita butuhkan atau yang arah penelitian kita. Sehingga berilah kutipan sebanyak mungkin yang bersifat teori pendukung atau kajian-kajian terdahulu untuk memperkuat penelitian kita nanti. Paham ya, untuk kerangka teori. Nah, lalu ada namanya kerangka konseptual. Dalam kerangka konseptual itu merupakan sarana peneliti untuk menganalisis secara terstruktur dan berargumen tentang kecenderungan dugaan kemana peneliti akan berlangsung. Nah, dalam kerangka konseptual tidak dibenarkan adanya kutipan. Jadi dalam kerangka konseptual ini, peneliti membangun sendiri argumennya berkaitan dengan permasalahan dan teori yang digunakannya. Nah, artinya begini, dari kerangka teoritis yang ada tadi, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan atau sebuah pendapat beliau atau pendapat dia, kemana arah penelitiannya. Nah, jadi di dalam kerangka konseptual tidak ada lagi kutipan-kutipan, tapi mutlak semuanya adalah si pendapat peneliti. Paham kira-kira ya? Nah, dan yang terakhir dalam kajian pustaka, ada yang namanya hipotesis penelitian.
Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Ya, jadi dalam hipotesis penelitian inilah nanti diambil kesimpulan sementara. Oke, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana cara membuat tinjauan pustaka? Dalam membuat tinjauan pustaka, ada beberapa hal yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, buatlah outline tentang informasi apa yang dibutuhkan. Jadi buat dulu outline-nya, sehingga kita tidak nanti meraba atau kita tidak bingung di dalam waktu membuat tinjauan pustaka. Tapi kita buat outline sehingga kita paham kemana arahnya, ya, kemana arah yang akan dituju. Kemudian yang berikutnya adalah mencari informasi dari berbagai sumber. Ya. Carilah informasi dari sumber-sumber yang valid, mutakhir, ya, yang relevan, baik dari jurnal, buku, proceeding, ya, atau sumber-sumber yang lainnya. Nah, usahakan sumber-sumber tersebut adalah yang baru, ya. Jangan yang terlalu lama sehingga kita khawatirkan itu jadi bias atau tidak lagi valid dia. Kalau dari jurnal usahakan 5 atau maksimal 10 tahun terakhir. Nah, kemudian dari buku atau proceeding. Kalau timbul pertanyaan, mana yang lebih baik dari apakah jurnal, buku, atau proceeding? Nah, semua baik, namun sangat disarankan itu berasal dari jurnal. Kenapa? Karena jurnal merupakan hasil penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang lebih baru daripada buku. Nah, lalu bagaimana dengan jurnal dan proceeding? Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya kontennya dia berbeda, bahwa kalau jurnal itu lebih akurat atau lebih sahih dibandingkan dengan proceeding. Kenapa? Karena jurnal itu dia lebih ketat di dalam reviewnya dibandingkan dengan proceeding. Kalau proceeding mungkin tingkat reviewnya tidak seketat di jurnal. Lalu kemudian berikutnya disarankan menggunakan aplikasi untuk citasi seperti Mendeley, OneNote atau yang lain sejenisnya lah, sehingga kita nanti tidak kerumitan sewaktu melakukan bibliografinya atau dalam memuat daftar pustaka. Nanti akan dijelaskan lebih di materi tersendiri bagaimana cara menggunakan Mendeley. Nah, yang terakhir, jangan lupa di paraphrase. Ya, apa itu paraphrase? Paraphrase atau prafasa adalah mengungkapkan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bahasa lain tanpa mengubah pengertiannya. Pengungkapan kembali tersebut bertujuan untuk merubah kalimat, ya, yang menjelaskan makna yang tersembunyi, namun dia merubah kalimat. Ya, dengan kata lain begini, kita merubah kalimat tapi tidak merubah makna. Itu parafrase. Jadi, kalau ada sebuah kalimat yang kita kutip dari pendapat ahli, ya jadi kita parafrase atau kita ganti kalimatnya. Tapi maknanya tidak berubah. Jadi parafrase ini setelah kita ubah, kita bisa menceknya di beberapa aplikasi seperti Turnitin, Plagiarism, atau yang lainnya. Namun yang lagi tren sekarang adalah Turnitin karena tingkat signifikannya lebih tinggi dari yang lain. Nah, tapi usahakanlah menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbayar, jangan yang gratis. Karena yang gratis biasanya tingkat keakuratannya kurang. Nah, di sini saya ambil contoh, ada sebuah artikel yang diparafrase dengan Turnitin. Ya. Di sini terlihat bahwa tingkat plagiarismnya atau tingkat plagiatnya adalah 18%. Nah, di sini dia juga jelaskan, misalkan kalimat yang ini itu di sini dinyatakan di nomor 2, artinya kalimat ini dikutip dari ini sumbernya, yaitu bangka.tribunnews.com. Nah, yang dianggap plagiat adalah kalimat-kalimat yang berwarna, baik merah, biru, kuning, hijau, coklat, dan apa aja. Pokoknya semua yang berwarna. Ya.
Jadi kalimat yang berwarna itulah nanti yang perlu kita paraphrase, kita ganti. Jadi seperti di sini dinyatakan bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus SARS atau COVID-2 atau COVID seri 2 tersebut pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada bulan Desember 2019. Nah, kita harus merubah kalimat tersebut dengan kalimat yang baru, tapi tidak merubah makna. Itu contoh ya. Nah, dalam paraphrase, untuk lebih sempurnanya, usahakan tidak terjadi minimal 5 kata yang sama. 5 kata yang sama. Nah, contoh seperti ini, penyakit yang timbul oleh infeksi virus SARS tersebut pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan. Jadi kita bisa nyatakan bahwa virus ini ditimbulkan oleh gangguan sejenis virus SARS misalnya. Jadi kita hanya menggunakan satu baru ya. Nah, SARS tersebut untuk awalnya teridentifikasi di daerah Wuhan, baru 2 ya, Wuhan, Cina, baru 3 ya, bulan atau kita bisa buat akhir tahun 2019. 2019 panjangin, 2019. Nah, arti kita hanya mengulang 3 kata dari semua kata yang terindikasi plagiat. Bisa dipahami ya? Nah, atau nanti kalian boleh belajar sendiri untuk memparafase. Nah, namun ada beberapa kadang-kadang peneliti, mahasiswa berusaha untuk berbuat curang di dalam parafase. Tapi itu tidak disarankan. Jadi ada terkadang yang menghilangkan kata-katanya, atau menyatukan kata-katanya, atau membuat dengan warna putih supaya tidak terlihat. Nah, itu tidak disarankan. Karena akan merusak tulisan itu sendiri. Nah, jadi parafase ini dapat bagus atau sempurna apabila kita sering melakukan parafase atau paraphrase. Kita sering berulang-ulang melakukannya dengan tidak jemu-jemunya ya, sehingga hasil penulisan kita lebih sempurna. Oke, bisa dipahami ya? Baik, berikutnya kalau kita lihat dari totalitas di Kajian Pustaka ini adalah yang pertama, ingat bahwa dalam pendahuluan, disinilah awal muasalnya semua. Dalam pendahuluan, itu mulai dari latar belakang akan berpengaruh kepada identifikasi masalah. Identifikasi masalah akan berpengaruh kepada pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu akan berpengaruh kepada rumusan masalah. Rumusan masalah akan dijawab di tujuan penelitian. Lalu tujuan penelitian yaitu ada nanti setelah itu manfaat penelitian. Ingat, tujuan penelitian nanti akan dijawab sementara di hipotesis. Itu ada kaitannya. Tujuan penelitian di bab 1 itu akan dijawab di hipotesis. Jadi kalau kita lihat bahwa dari bab 1 ini, dari semua yang ada di bab 1 yang sudah kita bahas di materi kita sebelumnya, ya, di pendahuluan ini, kita akan mencari sumber-sumber yang banyak sekali, yang valid, yang mutakhir, baik dari jurnal, buku, prosedur, dan lain-lainnya, atau yang disebut nanti dengan istilah kajian teoretis. Nah, dan jangan lupa bahwa sumber-sumber ini harus kita paraphrase. Setelah kita peroleh kajian teorinya, lalu kita akan buat kerangka konseptual. Ingat tadi bahwa kerangka konseptual adalah pendapat si penulis atau si peneliti tanpa menyatakan lagi atau tanpa menimbulkan kutipan-kutipan. Ya, tanpa menimbulkan kutipan-kutipan. Jadi di kerangka teori tidak ada lagi kutipan. Ya, semua full adalah pendapat si penulis atau si peneliti. Nah, dari kerangka konseptual inilah nanti akan dibuat sebuah kesimpulan dalam bentuk dugaan sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Jadi hipotesis ini akan sangat berkaitan sekali dengan tujuan penelitian pada bab 1. Itu jangan lupa. Hipotesis
akan berkaitan dengan tujuan penelitian pada bab 1. Nah, dari hipotesis inilah nanti akan dibahas atau dilanjutkan di bab 3, bab 4, dan bab 5. Ya, jadi hipotesis ini akan dibahas di bab 3, bab 4, bab 5 yang akan kita bahas di materi berikutnya. Oke, baik. Demikianlah kajian kita kali ini tentang tujuan tinjauan pustaka ya, tentang tinjauan pustaka. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, sehingga kita sama-sama paham dalam membuat tinjauan pustaka. Baik, mungkin materi kali ini sampai sini. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.